Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara saat ini rindu mengalami pemulihan dari Tuhan? Adakah situasi, keadaan dalam kehidupan saudara yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan? Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan. Dia rindu memulihkan setiap jiwa menjadi lebih baik. Dia rindu memulihkan setiap keadaan menjadi lebih baik. Dia rindu juga mengubah kehidupan saudara menjadi lebih baik. Kenapa dia turun dari sorga dan kemudian bahkan mau mati di kayu salib? Untuk memulihkan manusia yang seharusnya masuk ke neraka, tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa mereka, mereka akhirnya menjadi warga sorga. Intinya saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan kehidupan setiap orang. Itu juga artinya bahwa kalau kita rindu mengalami pemulihan atas keadaan situasi yang kita alami saat ini, dan kalau Tuhan pun rindu mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita, maka dengan demikian seharusnya setiap kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena kalau dia rindu mengerjakan pemulihan dan kita juga rindu mengalami pemulihan, seharusnya pemulihan itu terjadi. Tetapi yang menjadi masalahnya, kenapa anak-anak Tuhan, kenapa orang-orang Kristen tidak mengalami pemulihan dalam hidupnya, saudara? Karena ada hal yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan, untuk Allah mengerjakan pemulihan. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara, sehingga setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana di dalam Mazmur ini firman Allah menegaskan bahwa ada waktu, ada ketika, ada saat Tuhan akan mengerjakan pemulihan kepada umat-umatnya. Karena dikatakan ayat yang pertama itu saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Tuhan sudah menetapkan waktu untuk Dia mengerjakan pemulihan. Demikian dalam hidup saya dan hidup saudara. Allah sudah menetapkan waktu Dia akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Ketahuilah saudara, percayalah bahwa Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara dan Dia sudah menetapkan waktu untuk mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Dan yang saya rindu kita renungkan saudara, jika Tuhan memulihkan keadaan umatnya, apa yang akan terjadi? Jika Tuhan memulihkan kehidupan saya dan saudara, apa yang akan terjadi saudara? Kita lihat kembali bersama di ayat pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, di mana Sion di sini adalah kata ganti dari umat-umatnya pada waktu itu. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lihat saudara, bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, keadaan kita seperti orang bermimpi. Bagaimana maksudnya bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka keadaan kita seperti orang bermimpi, saudara? Karena begitu besarnya, karena begitu dahsyatnya, karena begitu ajaib dan luar biasanya pemulihan daripada Tuhan, maka kita akan seperti bermimpi. Saudara pernah mengalami, satu kali saudara mengalami peristiwa, lalu kemudian saudara mau mulai mencubit-cubit badan saudara untuk membuktikan bahwa saudara tidak sedang bermimpi, atau saudara menerima berkat yang mengagetkan saudara karena besarnya berkat itu, dan kemudian saudara mulai mencubit diri saudara, apakah aku ini bermimpi atau tidak? Seperti itu kira-kira gambarannya saudara, bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan umatnya, maka umat-umatnya seperti bermimpi, seakan-akan percaya atau tidak percaya. Kenapa? Karena besarnya, dahsyatnya, dan ajaibnya campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Demikian dalam hidup saya dan saudara. Apapun keadaan kita hari ini saudara, seberapa sulit, seberapa berat pun masalah kehidupan kita, jika Tuhan bekerja memulihkan, maka kita akan seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya, karena begitu dahsyatnya dan luar biasanya mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itulah gambaran pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan saudara. Bahkan di ayat 2 ditegaskan di sana, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan melakukan pemulihan bagi umatnya, maka mulut umat-umatnya akan penuh dengan tertawa dan sorak-sorai. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada tertawa dan sorak-sorai atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada waktu itu mungkin umat-umatnya sedang menangis, sedang tertekan, sedang ada dalam masalah, sedang berat beban persoalan hidup mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan
mengerjakan pemulihan, maka mulutmu akan penuh dengan sorak-sorai dan tertawa. Demikian, mungkin hari ini saudara sedang berbeban berat, sedang menangis karena beratnya masalah persoalan yang saudara tanggung di dalam kehidupan saudara. Tapi ketika Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, ketahuilah saudara bahwa pada saat itu saudara akan tertawa. Saudara akan bersorak-sorai dan berseru haleluya. Saudara akan berseru betapa ajaibnya Tuhan, betapa ajaibnya Allah yang mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Tangisan akan berubah jadi tawa, tangisan akan berubah jadi sorak-sorai ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Bahkan dikatakan selanjutnya di ayat yang kedua itu saudara, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu, pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, maka orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan telah mengerjakan pemulihan dalam hidup umat-umatnya. Pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saya dan saudara, maka orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan telah mengerjakan pemulihan. Adakah saudara punya pengalaman seperti yang saya alami dalam hidup saya? Saya punya banyak pengalaman direndahkan saudara. Orang tidak menganggap, orang malah menganggap rendah. Satu kali ketika saya memulai pelayanan perintisan, karena saya sering berdoa, dan kemudian saya berpuasa, dan saya mulai mendekati anak-anak supaya mereka bisa menerima berita Injil. Saya mengajari mereka main gitar. Orang-orang menertawakan apa yang kulakukan. Bahkan ada yang berkata bahwa aku gila. Kenapa? Karena mereka berpikir apa yang kulakukan itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak akan menguntungkan apa-apa. Malah untuk menjangkau anak-anak seringkali saya harus keluar uang di kantong saya. Saya berikan jajanan supaya mereka tertarik datang. Lalu saya mulai mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Ketika ada anak-anak yang membawa temannya, aku ambil uang dari kantongku, aku beli buku, dan aku kasih kepada anak ini sebagai penghargaan karena dia telah membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi orang-orang menertawakan. Tetapi satu saat, satu kali, ketika saya membuka satu sekolah saudara di gereja yang saya rintis dan saya layani hari ini, dan kemudian sekolah ini berkembang, gereja yang saya layani juga berkembang. Satu kali ada seorang bapak, dia mengantarkan anaknya sekolah di tempat sekolah yang saya kelola saudara. Lalu kemudian bapak ini berkata, ternyata jadi juga. Orang-orang yang dulu merendahkan sekarang berkata, ternyata jadi juga. Saudara, saya juga punya keluarga, khususnya keluarga dari istri saya. Waktu pertama kami menikah, keluarga-keluarga dari pihak istri saya berkata, nanti kalian makan apa? Mereka berkata kepada istri saya, nanti kamu diberi makan apa? Karena mereka tahu saya merintis sebuah gereja dan masih perintisan, tidak ada apa-apa. Dan mereka berkata, nanti kamu diberi makan apa? Sedangkan keluarga-keluarga atau suami dari kakak dari istri saya, mereka adalah orang-orang sukses. Mereka ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, mereka orang-orang sukses. Sedangkan saya perintis gereja. Orang-orang berkata, keluarga-keluarga berkata, nanti kalian makan apa? Tetapi hari ini saudara, aku mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Aku mengalami pemulihan, perintisan yang dulu begitu beratnya. Hari ini Tuhan tunjukkan pemulihan yang begitu dahsyatnya. Dan hari ini semua keluarga-keluarga yang dulu berkata nanti makan apa, hari ini kalau mereka butuh pertolongan, butuh nasihat, butuh konseling, mereka datang kepada kami. Dan kami dengan senang hati memberikan nasihat, konseling, doa kepada mereka. Bahkan kadang-kadang kalau kami perlu bantu, kami perlu bantu. Karena saya tahu
Ini terjadi karena pemulihan dari Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, orang-orang pun akan mengakui. Mungkin saat ini saudara dianggap rendah, mungkin saat ini saudara disepelekan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara? Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara, maka kita sudah belajar tadi. Yang pertama, pada waktu itu saudara akan seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya betapa luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, mulut saudara akan penuh dengan tertawa karena bersuka cita atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan yang ketiga, orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat Allah yang mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara? Saya percaya melihat janji pemulihan Tuhan ini, saudara, kita semua rindu pemulihan itu terjadi. Tetapi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sehingga Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Ada 3 hal yang harus saya dan saudara lakukan supaya pemulihan terjadi, supaya pemulihan dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemulihan yang dahsyat yang membuat kita seperti bermimpi, pemulihan yang dahsyat yang membuat kita menjadi orang-orang yang bersuka cita, pemulihan yang dahsyat yang membuat orang-orang pun akan mengakui. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Setelah di ayat 1 sampai ayat 3 Tuhan jelaskan tentang pemulihan dan betapa luar biasanya pemulihan itu, maka ayat 4 pemazmur ini mulai berkata, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan." Jadi ketika pemazmur ini sadar betapa dahsyat dan luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, maka dia ambil apa yang menjadi bagiannya. Apa yang menjadi tanggung jawabnya? Apa itu, saudara? Dia berseru untuk terjadinya pemulihan. Di mana dia berseru, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan." Jadi untuk terjadinya pemulihan, pemazmur ini tahu apa yang menjadi bagiannya, yaitu berseru, berdoa, memohon untuk terjadinya pemulihan. Demikian saya dan saudara hari ini, saudaraku. Untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka berserulah dan teruslah berseru supaya Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Kalau hari ini ada beban berat yang menindih saudara, berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau saat ini ada penyakit yang menggerogoti tubuh saudara, berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, saya mengalami sebagai gembala, beberapa minggu belakangan ini saya melihat pemulihan dari Tuhan atas orang-orang yang sakit. Satu kali ada seorang nenek yang mungkin umurnya sekitar 70-an tahun, dan kemudian dia mengalami sakit, saudara, dan pada waktu itu dia sudah sangat drop sampai dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Tetapi dia masih bisa berbicara. Ketika aku datang, dia tahu bahwa aku yang datang. Lalu kemudian dia sangat bersyukur ketika aku datang dan kami berdoa. Pada waktu itu ibu ini sebenarnya berkata begini, saudara, "Pendeta, doakan aku supaya kalau Tuhan memang sudah menganggap waktunya supaya cepat." Karena pada waktu itu dia begitu menderita karena penyakit itu. Tetapi saya berkata kepada nenek ini, kepada ibu ini, "Bi, kita masih akan bersama-sama beribadah di gereja. Saya percaya Bibi akan dipulihkan." Dan kami berdoa bersama, saudara, berseru bersama. Dan betapa dahsyatnya Tuhan. Orang tua yang sudah putus asa ini 2 minggu kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Seruan kami bersama dijawab oleh Tuhan. 2 minggu kemudian dia datang kembali ke gereja, dan sudah hampir 3 minggu ini, saudara, dia sudah bolak-balik ke gereja. Dia sudah sehat seperti biasa. Tuhan dengar permohonan kami, seruan kami untuk terjadinya pemulihan. Ada seorang ibu yang lain yang kena diabetes, saudara, sangat parah.
Dokter sudah bilang tidak ada harapan. Bahkan keluarga semua sudah pasrah. Satu kali dia mengundang saya untuk datang ke rumah berdoa. Dan kemudian kami berdoa bersama keluarga. Dia sedang diopname, dia sangat drop. Saudara, pada waktu itu kami berseru, dan saya berkata di dalam hati saya bahwa bibi ini harus datang lagi ke gereja untuk kami bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, aku rindu Engkau pulihkan. Dan benar saja saudara, mungkin sekitar 1 bulan kemudian dia datang lagi ke gereja, dan sampai hari ini dia datang beribadah setiap minggu. Hatiku bersyukur karena seruan kami didengar oleh Tuhan. Tuhan memulihkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Dan hari ini pun aku tegaskan kepada saudara bahwa kalau hari ini bebanmu berat, penyakitmu parah, masalahmu berat, persoalanmu berat, berserulah kepada Tuhan yang mengerjakan pemulihan, karena Dia pasti akan memulihkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Mari hari ini kita berseru, Tuhan pulihkan kami atas masalah yang kita tanggung, beban berat yang kita tanggung, atas penyakit yang mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang menanggung. Mari kita berseru bersama, Tuhan pulihkan kami. Dan Allah kita yang dahsyat akan mengerjakan pemulihan saudara. Dan yang kedua, yang dilakukan oleh pemazmur ini setelah dia sadar bahwa Tuhan pasti mengerjakan pemulihan, dan pemulihannya itu betapa dahsyatnya, maka di ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal kedua yang umat-umatnya, yang saya dan saudara harus lakukan untuk terjadinya pemulihan saudara, adalah bahwa kita harus menabur. Bahkan dikatakan dengan mencucurkan air mata, sekalipun harus menangis. Karena menabur itu tidak enak saudara. Menabur itu adalah pengorbanan. Ada hal yang harus dikorbankan ketika kita mau menabur. Menabur itu terkadang menyakitkan. Menabur itu terkadang menyedihkan. Kadang kita harus berkorban materi untuk menabur. Kadang kita harus berkorban perasaan ketika kita menabur. Berkorban waktu, tenaga, dan sebagainya ketika kita menabur. Tetapi saudara, untuk kita mengalami pemulihan, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kita harus siap dan rela untuk menabur, sekalipun harus berkorban, sehingga sekalipun harus mencucurkan air mata, menaburlah. Hari ini dalam hal apa saudara perlu dipulihkan? Mungkin ada hubungan saudara yang retak dengan keluarga, dan saudara begitu rindu untuk dipulihkan. Mungkin hari ini saudara harus menabur. Saudara harus rela korban perasaan. Saudara harus rela mengalah. Saudara harus rela mengampuni, supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Mungkin ada yang mengatakan, enak sekali dia kalau dia kuampuni. Dia sudah menyakiti aku, dia sudah merugikan aku, dan sebagainya dan sebagainya. Enak sekali dia kalau aku mengampuni dia. Dengar saudara, hari ini kalau saudara belajar mengampuni korban perasaan, mungkin hari ini bukan siapapun yang diuntungkan, tetapi diri saudara sendiri. Karena ketika saudara rela korban perasaan, saudara sedang menabur. Dan kalau saudara menabur, saudara pasti akan dipulihkan. Saudara pasti akan dipulihkan. Dan bukan saudara yang rugi, bukan mereka yang untung ketika saudara memberikan pengampunan, tetapi saudara diuntungkan ketika saudara mengampuni saudara. Kenapa? Karena ketika saudara mengampuni, hati saudara damai, saudara bebas, saudara lepas, saudara tidak akan menderita oleh karena kebencian. Kebencian itu malah bisa membuat saudara sakit, saudara menderita, dan sebagainya.
Saya mau menggambarkan seperti ini, saudara. Satu kali ada seekor ular datang ke pondok seorang petani, saudara. Dia masuk ke pondok itu, dan kemudian di pondok itu ada gergaji. Dan kebetulan ular ini melewati gergaji itu, sehingga gergaji itu lengket di perutnya, sehingga dia dilukai oleh gergaji itu, saudara. Karena marah, akhirnya ular ini melilit gergaji itu. Ketika dia lilit gergaji itu, dia merasakan semakin sakit. Ketika dia merasa semakin sakit, semakin kuat dia lilit gergaji itu, saudara. Dan dia cengkram gergaji itu. Semakin kuat dia cengkram, semakin dia menderita, bahkan akhirnya sampai mati. Badannya putus oleh tajamnya gergaji itu. Semakin kuat dia cengkram, semakin kuat dia lilit, badannya semakin terluka dan akhirnya putus. Mungkin itu bisa menggambarkan, dan tidak jauh-jauh saya pikir, orang-orang yang mencengkram kuat di hatinya kebencian akan mengalami seperti itu, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mengajak saudara, lepaskan pengampunan. Karena ketika saudara mengampuni, bukan orang lain yang untung, saudaralah yang malah untung ketika saudara mengampuni. Mungkin saudara berkata, terlalu sulit pendeta, terlalu sakit kurasa. Ya, semua kita paham apa artinya sakit hati, disakiti dan sebagainya. Tetapi ketika saudara makin kuat mencengkram kebencian saudara di dalam hati saudara, semakin saudara akan menderita. Dan saudara tidak akan mengalami pemulihan, karena saudara tidak rela menabur, berkorban perasaan. Dalam banyak hal, saudara, mungkin hari ini kita sedang menabur. Saya ingat ketika saya merintis pelayanan, saya harus menabur, saya harus menabur. Uang hanya beberapa lembar, beberapa ribu di kantong saya. Itu pun saya harus relakan untuk saya beli buku, dan saya berikan kepada anak-anak yang membawa temannya. Ketika satu kali, saudara, saya punya pengalaman yang sangat unik. Satu kali saya pergi ke dalam satu rumah, dan kemudian ketika saya masuk ke rumah itu, saya menginjili ibu yang ada di rumah itu. Dan kemudian akhirnya dia cerita bahwa baru saja dia keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit, dan kemudian dia tidak bisa membayar, hutangnya masih ada di rumah sakit. Mendengar itu, saudara, hatiku sangat terenyuh. Dan akhirnya aku ambil dompetku dan aku lihat di sana masih ada. Saya lupa apakah waktu itu tinggal satu lembar atau masih ada lembar yang lain. Aku ambil di sana, ada uang harga 50.000, dan itu tahun 2000-an, saudara. Saya ambil itu dan saya serahkan kepada bibi itu. Dan saya berkata, Bi, bayarkan hutang bibi ke rumah sakit. Waktu itu, saudara, saya dilema. Di satu sisi hati saya begitu lega, saya membantu orang lain. Tetapi di sisi lain, jadi bahan pikiran dan beban pikiran saya karena kebutuhan saya sudah berikan kepada orang lain. Makan saya, untuk kebutuhan makan saya, karena saya merintis, saya tidak punya gaji, tetapi masih ada uang, dan itu pun saya serahkan kepada orang. Begitu beratnya kondisi pada waktu itu. Tetapi saya melihat Tuhan mengerjakan pemulihan, Tuhan memberkati berlimpah. Dan betapa dahsyatnya, saudara, berapa bulan yang lalu saya melihat seorang ibu datang. Dan tahukah saudara bahwa ibu ini adalah orang yang kepadanya saya pernah berikan uang 50.000. Dia datang, dia diselamatkan. Saudara, betapa dahsyat Allah yang kita sembah jika Dia mengerjakan pemulihan. Yang menjadi masalahnya saat ini, apakah kita rela menabur atau tidak? Apakah kita rela menabur atau tidak? Dan kemudian, saudara, yang ketiga yang saya rindu kita lihat adalah di ayat 6, di mana di sana pemazmur ini berkata, setelah dia menjelaskan
betapa dahsyatnya pemulihan yang Tuhan kerjakan. Maka ayat 6 dia berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pemazmur ini berkata, orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Artinya apa, saudara? Terus maju, sekalipun menangis, sekalipun harus menabur, sekalipun harus berkorban, tapi terus berjalan maju. Sambil menangis, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kalau kita rindu pemulihan, saudara, jangan pernah menyerah. Majulah terus, sekalipun masih harus menabur, majulah terus, jangan menyerah. Kalau saat ini terasa begitu berat kehidupan saudara, jangan pernah menyerah. Menaburlah terus dan majulah terus. Jangan pernah undur dari Tuhan, jangan pernah lemah. Maju terus dan maju terus, melangkah terus. Maka satu saat saudara akan melihat dan mengalami Tuhan mengerjakan pemulihan. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, pada waktu itu kita seperti orang bermimpi karena betapa dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa sukacita karena dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat pemulihan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Dan apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah berseru terus untuk pemulihan dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, bagian kita adalah menaburlah terus untuk terjadinya pemulihan. Dan yang ketiga yang menjadi bagian kita adalah maju terus, jangan pernah undur untuk kita mengalami pemulihan. Dan kalau itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan menyaksikan Allah mengerjakan pemulihan. Betapa dahsyat pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Alami pemulihan dari Tuhan. Terapkan firman Tuhan dengan terus berseru buat terjadinya pemulihan. Terapkan firman Tuhan dengan terus menabur. Terapkan firman Tuhan dengan terus maju, jangan pernah undur. Dan sampai satu saat saudara akan melihat Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan bersama bahwa apapun situasi, apapun kondisi kehidupan kami, ada waktu Engkau akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kami. Dan kalau Engkau mengerjakan pemulihan, maka pada waktu itu mulut kami penuh tertawa. Pada waktu itu kami seperti bermimpi. Bahkan pada waktu itu orang-orang akan mengakui betapa dahsyat Engkau mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya melalui belajar firman-Mu hari ini kami mau mengambil apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian kami, bahwa kami harus terus berseru untuk terjadinya pemulihan. Dan kami akan terus menabur untuk terjadinya pemulihan. Dan kami akan terus melangkah maju untuk terjadinya pemulihan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan tentang pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar.
rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizat-Nya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu.
Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu, bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus,
Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa,
Biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat, Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.